Wallahu alladzi la ilaha illa hu al-malik. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala la haula wala quwata illa billah ma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini sama-sama kita niatkan thalabul ilmi dan mudah-mudahan senantiasa kita berdoa rahmat hidayah Allah ini senantiasa kita dapatkan min hadhi sya'ila yaumil qiyamah bi qauli alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang sama-sama kita berharap berjumpa dengan baginda Rasulullah besok di yaumil qiyamah, diaku sebagai umatnya, dan insya Allah kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Gimana kabarnya Pak? Sehat semua Pak ya? Alhamdulillah rabbil alamin. Keluarga di rumah sehat Pak? Keluarga di rumah sehat? Alhamdulillah. Ibu di belakang sehat Ibu ya? Alhamdulillah rabbil alamin. Nikmat utama saat ini adalah nikmat sehat. Dengan sehat kita mampu untuk menghadiri kajian ilmu. Dengan sehat kita mampu menunaikan aktivitas sholat berjamaah. Mudah-mudahan semuanya yang hadir diberikan kesehatan, keluarga kita dan saudara-saudara yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita melanjutkan kajian kita, yaitu di dalam penjelasan terkait kitab Nashaihul Ibad, yang kemarin saya ingat terkait bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berjumpa dengan iblis. Ingat Pak? Ingat kemarin? Udah sebulan yang lalu sih. Ya. Sudah sebulan lalu kita membacakan terkait hadis terkait perjumpaan, yaitu baginda Rasulullah dengan iblis. Yaitu baginda Rasulullah berkata kepada iblis, kam ahabba ya iblis, berapa orang yang kau cintai ya iblis. Kemarin kan sudah ada berapa, 7 itu. Yang jelas sifat-sifat yang tercela itu adalah sifat yang dicintai iblis, kan begitu. Kalau kemarin saya melihat dokumentasi di sini kemarin kajian ini ya, faraid, betul Pak? Faraid, ada yang hadir? Oh kemarin lagi ya? Oh gitu ya, Ustadz Maulana. Ya mudah-mudahan seiring, ya terima kasih, seiring setiap kajian kita, tak ada harapan lain kecuali kita itu ingin syiar terkait din ini, terkait syiar agama ini. Maka semakin banyak syiar, maka sesungguhnya akan mendidik umat untuk mencintai lagi kepada agamanya. Karena ada beberapa perkara yang orang itu mulai melupakan terkait ilmu. Mungkin setiap pekan ke-1 itu adalah faraid, yaitu memang ilmu yang sudah jarang untuk dilakukan kajian karena dianggap sesuatu yang tidak sesuai dengan akhir zaman. Kalau soal faraid, soal yang dia itu pembagian waris, karena saat ini penting udah bagi rata. Ternyata ilmu faraid itu ilmu yang sudah mulai langka, dan alhamdulillah kita mencoba menghadirkan kembali dalam kajian ilmu kita untuk menambah sakofah kita. Baik, kalau saya pribadi, saya cenderung kepada nafsiyah. Yang sering saya sampaikan adalah berbagai makalah yang dinisbatkan kepada para ulama yang dia itu telah menulis kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fakam a'da'uka min ummati. Ini kan kembali melanjutkan pembahasan dialognya baginda Rasulullah dengan iblis.
yang kemarin, yaitu siapa yang kau cintai ya iblis dari umatku. Kemudian baginda Rasulullah juga menyampaikan fakam a'da'uka min ummati ya iblis, berapa banyak orang-orang yang engkau musuhi dari umatku itu ya iblis. Kemudian qala ai al iblis, maksudnya apa? Yaitu kemudian iblis menjawab li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika saat itu baginda Rasulullah tidak lupa mempertanyakan juga kepada iblis, siapa orang-orang yang engkau benci itu iblis, begitu. Mudah-mudahan kita itu termasuk orang yang dicintai atau dibenci, Pak? Dibenci. Berarti kemarin nyimak. Berarti mudah-mudahan kita termasuk orang yang dibenci oleh iblis. A'dai, aku membenci, kata iblis. Ashruna nafaron, yaitu 20 kelompok. Ishruna nafaron, yaitu 20 kelompok. Banyak sekali. Awaluhum, yang pertama adalah anta ya Muhammad, engkau musuh bebuyutanku ya Muhammad, kata iblis itu. Muhammad yang merupakan akhirul anbiya, penghulunya, atau dia itu akhir para nabi. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau ada orang mengakui ada nabi setelah Nabi Muhammad, maka dia bisa murtad, dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dinyatakan nabi itu adalah akhirul anbiya, yaitu penutup atau khatamun nabiyyin, yaitu penutup para nabi atau akhir para nabi. Apakah ada orang yang ngaku nabi? Ada nggak, Pak? Ada. Nah, Imam Musaddiq, ada Pak siapa itu? Ya? Ya, Sukimin atau apa? Ngaku nabi, kan lucu begitu loh, lucu gitu. Sehingga secara logika kita, secara akal kita nggak masuk akal. Tapi kenapa ada pengikutnya? Itu kan luar biasa, kan begitu. Secara akidah, secara akal kita nggak mungkin dengan kondisi kapasitas dia itu akan mampu menjadi seorang nabi. Namun begitulah adanya yang dia itu mengatakan, ya saya nabi, begitu. Yang musuh pertama yaitu adalah anta Muhammad, engkau Muhammad. Fa inni ubaghiduka, aku itu sangat benci kepadamu Muhammad. Ai abaghidu ahlal baitika, dan juga benci kepada ahlul baitnya. Ahlul bait itu adalah cucu atau keluarganya, keluarga Rasulullah dan sampai cucunya. Maka yang berbahagia, kita wajib mencintai sahabat dan juga keluarga baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun saat ini, ya terserah itu bagaimanapun juga, ada upaya untuk membenci, membenturkan sanad. Pernah dengar, Pak? Mulai habaib, mulai di bagaimana ditertanyakan sanadnya, dan bagaimana kemarin pesantren dan sebagainya. Saya lebih cenderung bagaimana ini melihat secara jauh, bahwa kondisi umat itu berupaya untuk dijauhkan dari sumber-sumber ilmunya, sumber daripada para orang-orang yang cintai oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para habaib itu mulai di bagaimana digeser, dituntut sanatnya. Ini benar gak sih keturunannya? Ini bagaimana? Ini termasuk bagaimana cara untuk mendegradasi keyakinan umat terkait para habaib. Ini yang pertama. Kalau baginda Kanjeng Nabi Muhammad, jelaslah ini pasti akan dibenci orang kafir, para iblis, karena Nabi Muhammad adalah orang yang dia itu mendapat risalah yang Allah telah turunkan, yaitu minadz-dzulumati ilan nur, yaitu memberikan cahaya dari kegelapan kepada jalan terang benderang. Dan saat itu adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat saja, dan juga yang berikutnya, wal alimu al amilu bil ilmi. Orang alim yang dia itu beramal sesuai dengan ilmunya.
Orang alim, dia tahu ilmunya, dia itu beramal dengan ilmunya. Apakah ada orang yang dia itu alim tapi tidak mau beramal dengan ilmunya? Banyak. Maka kemarin kita sampaikan, yaitu apa? Ada orang yang dicintai oleh iblis adalah orang yang alim, yang dia itu berfatwa tidak sesuai dengan ilmunya. Man afta bi ghairi ilmin la'natu malaika as-samawah. Kan dikatakan barang siapa berfatwa tanpa ilmu, maka dilaknat malaikat yang ada di langit dan ada di bumi. Dan ini berikutnya sebaliknya, orang yang alim yang dia itu beramal dengan ilmunya. Ini adalah perkara yang sulit. Perkara yang sulit. Orang alim tahu terkait masalah hukum, dia itu mau menyampaikan benar walaupun itu sesuatu yang sangat menyakitkan. Qulil haqqu walau kana muron. Katakan sesuatu yang hak walaupun itu pedih, itu sakit, begitu. Kan sulit sekarang kita jumpai. Kadang malah kita diberikan hal-hal yang bertentangan, gitu. Yang kemudian wahamilul Quran, orang yang membawa Al-Quran. Siapa maksudnya? Ayyhafidhu, yaitu orang yang menjaga Al-Quran, orang yang dia itu hafidh Al-Quran. Hafidh itu adalah orang yang menjaga Al-Quran, baik menjaga bacaan atau dia itu beramal sesuai dengan Al-Quran. Nah begitu. Maka dikatakan wal hafid ini dikatakan idza amala bima fihi, ketika dia beraktivitas dengan apa-apa yang dalam kandungan Al-Qur'an. Kan begitu. Jadi orang yang berusaha menjaga Al-Qur'an itu, Pak, itu benar sangat dibenci oleh iblis. Kita ini termasuk bisa dikatakan hafidul Quran ketika beraktivitas kita itu senantiasa sejalan dengan Al-Qur'an. Meskipun secara lugawi namanya al-hafidz itu adalah orang yang hafal. Padahal dikatakan di sini idza amala bima fihi adalah orang yang dia itu amalnya sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an. Ini yang dikatakan secara syar'i yaitu orang hafidz Quran. Tapi sekarang hafidz Quran itu dikatakan orang yang hafal Al-Qur'an. Kalau hafal saja dia tidak melaksanakan, maka seperti pohon yang tidak berbuah. Tapi kalau orang yang itu beramal sesuai dengan Al-Quran, maka ini adalah sesuatu yang utama. Kita misalnya beraktivitas, bagaimana memenuhi seruan Allah, misalnya wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut, di dalam surah Al-Jum'ah itu, dan hendaknya kalian itu menafkahkan sebagian apa yang Allah berikan sebelum tibanya waktu ajal. Kan kita itu ketika ingin ajal itu disuruh milih itu. Kalau disuruh milih, kiranya yang dipilih oleh manusia itu apa? Yaitu kembalikan aku ya Allah sebentar saja. Untuk apa? Untuk sodako. Kalau diberikan pilihan orang itu, kamu saya tunda ini matinya. Apa yang kau lakukan? Al-Quran menggambarkan saya sungguh akan sholat. Tidak. Dia akan segera untuk berbuat baik. Tidak. Tapi yang dilakukan adalah fa'asaddaqa wa akum minas sholihin. Pakai syiddah semua. Maka sungguh aku akan bersedekah. Sedekah. Maka sedekah itu juga perkara yang besar. Maka bukan aku sungguh akan sholat. Tidak. Ketika ditunda waktu ajal kita, tapi fa'as-saddaqa wa akum minas sholihin, dan sungguh aku akan bersedekah. Nah begitu, bersedekah. Idza amala fihi qala sallallahu alaihi wasallam hamlatul Quran ghurafa ahlul jannah, orang yang senantiasa memegang atau mengemban Al-Quran, dia itu menjadi orang yang terkenal di ahlu surga. Ghurafa, orang yang terkenal di besok di ahlu surga. Orang yang suka dia itu menjaga Al-Quran, beramal dengan Al-Quran, orang terkenal di Al-Quran.
Bahkan dikatakan bacaan Al-Quran itu menjadikan syafaat kita besok di apa Pak? Di kuburan. Bahkan ada surat khusus yang akan menjaga dari siksa kubur, yaitu surah apa Pak? Al-Mulk, dibaca setelah sebelum tidur. Bukan setelah, sebelum tidur. Itu ayatnya ada berapa? 30. Ibu-ibu hafal itu. Jadi dibaca ayat itu sebelum tidur. Perkara ini kita mudah amalkan tapi sulit untuk melakukan. Kita mudah untuk membicarakan tapi sulit untuk mendawamkan. Dibaca 30 ayat sebelum tidur. Bukan kita membaca WhatsApp sebelum tidur. Kan emang enak membaca WhatsApp, kabar, sampai kita scroll ke bawah gitu. Itu berjam-jam itu. Ya itu utama malah Mbak. Maka di akhir apa yang kita lakukan sebelum tidur, maka tercatat sebagai sampai dia itu bangun di waktu subuh. Maka disunahkan membaca zikir sebelum tidur. Misalnya surah Al-Mulk kalau belum tidur. Misalnya kita membaca surah yang membaca zikir yang biasa, astagfirullah, astagfirullah. Tidak dianjurkan membaca lafaz la ilaha illallah. Kenapa? Karena ditakutkan ketika membaca la ilaha illallah itu terus kita tertidur sampai ayat yang dia itu mendapatkan bahwa kita malah menafikan la ilaha tidur. Kan gitu, itu kan sesuatu yang malah ini. La ilaha illallah cukup, kemudian banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan kalimat tauhid. Meskipun dikatakan afdal dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Dan ini kan harus dijaga waktunya. Maksudnya la ilaha illallah ini sebagai tauhid kita, kemudian banyak zikir yang telah dianjurkan oleh Nabi kita begitu. Orang yang senantiasa mengemban Al-Quran, dia itu akan menjadi orang yang terkenal di dalam ahlul jannah. Yaumal qiyamah, besok di kiamat. Wa syuhada'u quwatun ahlul jannah. Dan para mati syahid itu, para syuhada itu menjadi guide para ahli surga. Dia itu menjadi guide, itu menjadi para apa ya? Guide itu, tukang penunjuk jalan lah. Orang yang dia itu mati syahid sebagai penunjuk besok di ahli jannah. Penunjuk jalan di surga. Wal anbiya'i musyadatun ahlul jannah, dan para nabi itu adalah posisinya paling tinggi besok di hari di surga. Kemudian orang yang dia itu sangat dibenci oleh iblis adalah wal muadzinu lillahi fi khamsi shalawatin, yaitu orang tukang azan, karena dia itu berharap Allah, ridhonya Allah Subhanahu wa taala fi khamsin shalawatin, di 5 waktu sholat. Ini Pak, berlomba tuh menjadi tukang adzan. Tukang adzan itu berlomba. Kalau tempat saya ada di Asalam itu memang orang yang pokoknya sering adzan, pokoknya adzan aja, mau 5 waktu adzan terus dia. Ya khusus. Benar. Al-muadzinu lillahi fi khamsi shalawatin. Orang tukang adzan di 5 waktu sholat. Karena apa? Orang adzan itu orang yang dia itu menyeru al-anida, menyeru orang untuk melakukan kebaikan. Kalau orang yang dia itu kita seru datang 5 orang, maka dia itu seperti dia itu pahalanya mendapatkan pahala 5 orang itu ditambah pahala di dia. Maka dikatakan apa itu? Mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Barang siapa menunjukkan kebaikan kepada seseorang dan orang itu mau melakukan atas apa yang kita tunjukkan, mau melakukan, maka dia itu pahalanya kita juga dapatkan. Nah, forum kayak begini kita sebarkan nih misalnya Pak, maka ada infokom kita yang dia itu menyebar link ini untuk apa?
membanjiri video kita. Karena apa? Kalau kita tidak banjiri dengan taklim, kita akan dibanjiri dengan konten yang tidak bermanfaat. Kita sampaikan. Bahkan ketika kita ngundang ini tetangga kita, saudara kita untuk taklim, dan dia mau, maka termasuk kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Nah, serukan seperti itu. Maka wal mu'adzinu lillahi fi khamsi sholawatin. Orang yang adzan karena Allah Subhanahu wa taala di dalam 5 waktu, sholat 5 waktu. Ini juga termasuk orang yang dia itu dibenci oleh iblis. Qala sallallahu alaihi wasallam, al mu'adzinu muhtasibu kasyahidin mutasakhitun fi dammihi idza mata lam yudawwatun fi kubri. Al muadzinu, orang yang tukang adzan, muhtasibun, yang dia itu hanya ihtisab, yang dia itu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kasyahidin, seperti orang yang dia itu syahid, seperti orang syahid yang mengalirkan darahnya, seperti orang mati syahid yang dia itu berjuang mengalirkan darahnya, maksudnya mati. Ketika dia itu mati, idza mata, ketika orang azan itu mati, maka dia itu lam tudawwatun fi qabri, dia itu jasadnya tidak dimakan belatung. Ini hadis baginda Rasulullah SAW. Ini kan perkara gaib, kita tidak tahu. Tapi di dalam hadis ini, orang adzan itu punya kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini disarah ayyi al muadzinu alladhi arada bi adzanihi wajhillahi lahu ajrun ka ajrin syahidi. Maksudnya hadis ini adalah orang yang azan, yang dia itu berharap arada bi adzanihi, yang dia itu berharap dengan azannya itu wajhillahi, yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala, lahu, maka bagi orang azan itu ajron, dia itu akan mendapatkan pahala ka ajrin syahidin, seperti pahalanya orang mati syahid. Orang azan, Pak. Tapi perkara ini susah. Kita itu jangankan azan, Pak. Kita itu mau datang ketika udah iqomat. Allahu Akbar baru iqomat. Itu tempat saya ini, Pak, tempat saya, Pak. Tempat saya itu. Jangankan adzan, kita itu mau sholat itu kalau sudah dengar Allahu Akbar gitu. Itu sama, Pak. Tempat saya aja sih mungkin. Gitu. Sehingga orang adzan punya kedudukan tinggi dalam kondisi untuk menghidupkan syiar. Coba nggak ada tukang adzan tuh, Pak, orang pasti akan tidak teratur, tidak akan teratur. Mau datang jangan-jangan nggak ada orang nih, karena nggak ada yang adzan nih. Kalau berprinsipnya semua nggak ada yang jamaah tuh, kayaknya nggak ada yang adzan, nggak ada orang nih kayaknya. Kalau begitu, sehingga orang adzan punya kedudukan posisi untuk menegakkan sholat itu adalah yang utama, kan begitu. Maka berlomba itu untuk adzan. Adzan itu bukan posisi dimiliki satu orang. Dia itu semua orang berhak untuk adzan. Meskipun ada posisi yang ini karena pahalanya besar, dianjurkan untuk fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Siapa datang duluan, ya dia boleh untuk adzan. Bukan udah adzan itu hak saya. Kalau kita tidak bagian adzan, maka kita itu disunahkan untuk menjawab panggilan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Maka ada hadis mengatakan ketika adzan dikumandangkan, iblis itu lari. Ketika adzan selesai, iblis itu kembali. Masalahnya iblis setelah kembali nggak lari-lari lagi. Orang setelah adzan dia itu susah untuk datang. Maka perkara yang sangat berbahagia adalah ketika kita diseru adzan, kita itu mampu untuk menunaikan. Itu perkara yang berbahagia. Berbahagia, Pak. Banyak orang yang dia itu diadzankan, dia itu tidak lekas. Maka kita sungguh mendapatkan hidayah yang besar ketika kita diserukan adzan, kita mampu untuk menunaikannya.
Itu perkara yang besar. Dan hidayah yang utama itu seperti itu. Dan seperti itu. Karena beberapa kisah itu sahabat itu ada yang dia itu sampai dia itu terkopoh-kopoh ketika dia itu ini Pak, ketika dia itu mendapatkan seruan adzan. Sampai dia itu lari meskipun tidak disyariatkan. Ketika kita sudah adzan Pak, kita itu harus bergegas. Ternyata jaraknya jauh, nggak usah lari-lari, nggak usah tergesa-gesa. Itu syariatnya begitu. Namun ketika sebelum syariat itu datang, ada sahabat cerita. Ketika Rasulullah dia memimpin sholat sudah dimulai, ada para sahabat, satu sahabat dia itu lari Pak, terkopoh-kopoh untuk hanya menunaikan mendapati rakaat sholat yang diimami oleh Rasulullah. Maka sahabat ini ada dua cerita sebenarnya, hadisnya ada dua cerita. Ketika dia telah sampai, dia itu mengucapkan apa? Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban fihi. Itu satu. Ada yang mengatakan hadis ini ketika Rasulullah itu menyebutkan sami'allahu liman hamidah. Maka ada sahabat mengatakan Rabbana lakal hamdu, dan dia itu menyampaikan Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Maka Rasulullah itu berbalik setelah sholat, siapa yang mengucapkan itu? Nah, orang itu nggak ada yang menjawab tuh karena malu dia. Jangan-jangan ini ucapan yang salah nih. Ucapan yang salah. Kemudian siapa yang mengucapkan itu? Saya ya Rasulullah. Dia malu karena dia telat dan dia itu melakukan hal yang dia itu sesuatu yang baru. Maka Rasulullah menyampaikan, sungguh saya melihat ada 30 malaikat itu berusaha untuk mencatat amalan itu untuk disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memuji apa yang dilakukan oleh orang itu. Ada dua hadis itu yang mengatakan, satunya dia itu karena terburu-buru, tergesa-gesa untuk mendapatkan jamaah itu, kemudian dia mengucapkan Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakatan fihi. Dan satunya hadis itu berkenaan ketika setelah ruku ididal sami'allahu liman hamidah, ketika sahabat lain membaca Rabbana lakal hamdu, orang itu hanya menyelisih Rabbana lakal hamdu hamdan hasiran thayyiban mubarakan fihi. Nah, kemudian setelah itu maka ada perkara yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Begitu. Orang adzan Pak, suaranya yang merdu bersyukur, suaranya yang kurang merdu jangan berkecil hati, karena suara itu kan udah bagian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi adzan aja Pak, dan niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Minimal orang adzan itu adalah satu, dia itu telah menyempatkan waktunya itu lebih dulu dari orang untuk sholat. Nggak mungkin kan orang adzan itu dia itu adzan, dia itu baru masuk. Pertama, dia itu keutamaan karena orang itu orang yang telah menyiapkan waktu untuk datang lebih awal, itu niat yang utama. Kemudian dia itu melakukan ucapan yang untuk menyerukan kepada kebaikan, yaitu apa? Menegakkan agama dengan sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Nah, keutamaan itulah menjadikan sebab tingginya kedudukan besok di yaumil qiyamah. Bahkan Rasulullah di dalam hadis ini, belatung pun tidak makan jasadnya. Wallahu a'lam. Kan keutamaan karena dia adzan karena lillahi ta'ala, begitu. Ada ibu-ibu itu, loh kalau begitu enak dong bagi bapak-bapak. Betul gak Bu? Enak dong bagi bapak-bapak. Kata Rasulullah, seorang wanita itu lebih mudah untuk masuk surga ternyata Pak. Itu kata seorang wanita itu lebih mudah masuk surga setelah setelah dia itu taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan dia itu taat kepada suami. Kalau kita sebagai bapak taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan dia itu menjadi al-qawwam, akan bertanggung jawab kepada anaknya, kepada istrinya, kepada orang yang menjadi tanggungannya. Bapak itu berat.
Maka ada hadis, ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah uiddat lil" ada lil mutakin lagi lil kafirin. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka yang bahan bakarnya dari bebatuan dan manusia yang Allah telah janjikan kepada orang-orang yang ingkar. Ini seruannya memang hitopnya kepada laki-laki. Karena apa? Ya memang dia bertanggung jawab kepada ahlinya, kepada orang yang menjadi tanggungannya. Bagi ibu ya itu, maka dia cenderung mudah untuk, maka dikatakan setelah engkau itu takwa kepada Allah, takwa kepada Rasul, taat kepada suami, pilih tuh mau masuk pintu dari arah manapun surga itu silahkan. Disuruh milih, kata hadis itu. Disuruh milih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa muhibbul fuqara'i al-masakinin wal yatama. Orang yang mencintai para fakir dan para orang miskin dan anak-anak yatim. Dikatakan rawahu anhu sallallahu alaihi wasallam al-julusu ma'al fuqara'i minat tawadu'i wa huwa min afdolil jihad au kama qol. Ini kan luar biasa kayaknya. Orang yang duduk-duduk bersama para fakir dan orang itu tawaduk, merasa dirinya tidak sombong di hadapan orang fakir, dan dia itu min afdol jihad, sebagian dari keutamaan jihad. Maksudnya duduk-duduk untuk apa, Pak? Duduk-duduk untuk menghibur dia, bukan duduk-duduk ngajak untuk gaplek. Duduk-duduk dalam rangka menyantunin mereka, memberikan bantuan kepada mereka. Nah begitu. Sehingga apa? Ini dikatakan salah satu hadis yang dimuliakan oleh Allah adalah orang yang dia itu al-isar, orang isar. Isar itu apa, Pak? Isar. Isar itu adalah karakter seorang muslim yang dia itu mendahulukan orang lain daripada dirinya. Karena begini, Pak. Kenapa kita itu butuh petunjuknya Nabi? Wahyu itu sudah terputus saat ini. Kita itu tidak tahu amalan kita itu diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau zaman Rasulullah masih ada, orang beramal itu diketahui dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Kita itu nggak tahu tuh amal kita itu diterima atau ditolak oleh Allah. Karena nggak ada wahyu yang memberitahukan kepada kita. Tapi ketika Rasulullah ada, para sahabat beramal itu, dia itu langsung Allah misalnya dia itu Allah itu memuji. Allah itu dia itu menyanjungnya. Dan Nabi disampaikan kepada sahabat itu. Disanjung. Misalnya siapa itu? Yaitu misalnya Abdurrahman bin Auf. Itu langsung Allah sanjung dan disampaikan kepada Nabi. Abu Thalhah Al-Ubaidillah, dia itu karena memuliakan tamunya Nabi yang saat itu dia lebih membutuhkan, dia itu memberikan makan yang seharusnya untuk keluarganya, dan dia itu disanjung oleh Allah dan disampaikan oleh Nabi, dan termasuk ahli jannah. 10 sahabat yang termasuk ahli surga adalah Abu Thalhah Al-Ubaidillah bin Ubaidillah, kemudian Abdurrahman bin Auf, dan setelah itu adalah yang pertama tetap Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, ditambah siapa? Yaitu Abdurrahman bin Auf, Thalhah, terus Ubaidillah, Ja'far. Itu ada 10 yang dia itu telah disebutkan dalam hadis, dia itu termasuk penduduk surga. Ternyata ketika kita melihat, baca aja Pak, perkara susah mengikuti mereka, berat. Bagaimana Abdurrahman bin Auf seluruh hartanya itu diberikan untuk jalan dakwahnya baginda Rasulullah SAW. Bagaimana para sahabat itu, dia itu hampir memberikan apa yang dicintainya untuk
baginda Rasulullah SAW. Kalau kita susah, namun susah itu bukan berarti sesuatu yang kita tidak punya harapan. Harapan kita adalah baginda Rasulullah itu mengaku kita itu sebagai umatnya, dan insya Allah kita mendapat syafaatnya. Karena Rasulullah mengatakan, sungguh aku itu rindu, sungguh aku itu rindu. Sahabat itu berkata, rindu kepada siapa ya Rasulullah? Kepada umatku. Maksudnya, bukankah kami itu juga sahabatmu ya Rasulullah? Iya, engkau itu sahabatku, engkau punya kelebihan. Tapi aku rindu adalah orang yang hidup setelah kalian, yang dia itu apa? Hanya mendapati apa? Al-mu'alaq, ayat al-mu'alaq, yaitu ayat-ayat yang berserakan, yang tertempel itu, yang dia tidak pernah menjumpaiku, tapi dia itu beriman dengan atas apa yang aku bawa. Itu. Tuba lima ro'ani wa amana bisalasan wa tuba lima ro'am tuba lima lam yaroni wa amana bi salasan. Berbahagialah orang yang dia itu berjumpa denganku, kata Rasulullah, dia itu beriman kepadaku. Diucapkan hanya satu. Fatuba lima lam yaroni wa amana bi salasan maroh. Berbahagialah orang yang dia tidak pernah menjumpaiku, kata Rasulullah, namun dia itu tetap beriman kepadaku, dikatakan salah samaroh 3 kali. Dan ini kita, Pak, yang disebutkan baginda Rasulullah, yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, kita hanya dapati ayat-ayat yang berserakan, Al-Quran, hadis. Kita tidak pernah berjumpa Rasulullah, namun kita tetap beriman dengan apa yang dibawa Rasulullah. Maka dikatakan 3. Fatuba. Ini menunjukkan apa? Kebahagiaan kepada umat akhir zaman. Umat setelah Nabi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kita tetap beriman dengan apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Ibu ya di belakang, ngantuk Bu? Masih sore. Mungkin itu, silakan ada dipertanyakan, kami persilakan atau share. Silakan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum. Waktu sholat berjamaah, Bismillah. si imam sudah membaca Sami Allahu liman hamidah. Si makmum ikut membaca Sami Allahu liman hamidah atau langsung menjawab Rabbana wa lakal hamd. Ya. Ya. Ya, baik. Ini pertanyaan menarik terkait masalah fikih. Apakah si makmum itu menjawab Sami Allahu liman hamidah? Ternyata tidak, yaitu menjawab Rabbana lakal hamdu. Bahkan sahabat tadi mengatakan menambah bacaan itu. Ada yang mengatakan kalau Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Atau hanya menjawab Rabbana lakal hamdu. Jenengan silahkan. Mau yang panjang Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, silahkan. Ada sahabat yang datang itu membaca itu, Pak. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kan dijawab seperti itu. Disampaikan dia itu agak kencang. Kenapa? Faktanya Rasulullah jadi imam mendengar kalimat itu asing. Maka Rasulullah menjawab, siapa ini? Yang orang menjawab itu, begitu kan? Malu dia. Karena dia itu mungkin merasa bahwa kenikmatan besar, dia mampu mendapatkan rokaatnya Rasulullah sehingga menjawab itu, begitu kan? Dia malu sampai Rasulullah menyampaikan, siapa yang mengucapkan tadi? Saya ya Rasulullah, menundukkan kepala. Sungguh saya telah melihat malaikat 30 malaikat, dia itu rebutan untuk mencatat kalimat itu akan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hadisnya Imam Muslim, begitu. Jadi apa yang diucapkan? Yang diucapkan adalah Sami Allahu liman hamidah. Dan ucapan kita itu hukum asalnya adalah sir. Cukup kita itu yang mendengar, karena tidak boleh kita itu lebih keras daripada imam. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Kenapa ketika di Mekah seperti itu sebagai penuntun? Rabbana lakal hamd, Rabbana lakal walakal hamd, Rabbana lakal hamd, gitu.
kita mengucapkan Rabbana lakal hamd. Ada yang sami'allahu liman hamidah, imam begitu, kita di dalam hati Rabbana lakal hamdu milus samawati wa milul ardi ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar, begitu. Itu sunahnya seperti itu. Nggak wajib Ustaz. Nggak wajib, sunah. Yang wajib membaca suratul Fatihah. Ya. Kalau imamnya udah sami Allahu Liman hamidah. hamidah, terus dia baru sujud, baru ruku. Bukan ketinggalan toh. gitu loh. Setelah ruku dong itu. Iya, iya. Kalau makmumnya ketinggalan. Ya. Baik. Ya, paham. Jadi ada jamaah yang dia itu mendapati imam dalam kondisi sudah sami'allahu liman hamidah. Maka itu tidak cukup untuk menjadi satu rakaat. Maka ketika imam baru rukunya itu masih dia itu tenang, tumakminah, itu kan masih tenang. Tenangnya itu seukuran apa? Yaitu ketika seukuran subhanallah. Kita Allah tetap takbiratul ihram. Allahu akbar langsung. Tidak usah membaca suratul Fatihah. Namun kalau dirasa imam itu sudah mulai i'tidal, maka kita tidak mendapatkan satu rakaat begitu. Maka lihat aja, kalau kita Allahu Akbar, kemudian baru kita itu duduk, belum sempat subhanallah, imam sudah naik lagi, maka kita akan menambah satu yang ketinggalan itu, begitu. Kalau apalagi tidak, dia sami'allahu liman hamidah, kita datang, Allahu Akbar, ya udah nggak dapat apa-apa, karena udah di atasnya ruku, kan ruku, i'tidal, sujud, nah begitu kan. Kalau udah sami'allahu liman hamidah, berarti udah tertutup satu rakaat, begitu. Jadi begitu, kalau misalnya masih rukunya kadang disunahkan agak panjang untuk menunggu jamaah yang mungkin mau ikut, sehingga apa? Ketika dapatin minimal subhanallah, maka dia tidak perlu menambah satu rakaat. Tapi kalau kita misalnya ragu, maka ya kita boleh untuk menambah ketinggalan dari dari satu rakaat itu. Wallahu a'lam bishawab, gitu. Ibu yang di belakang, Ibu. Ya. Yang kan dibacakan dengan Allah Akbar kabiro, alhamdulillah kasiro, subhanallah, sampai selesai itu ada. Tapi itu kalau nggak dibaca itu, Ya. itu memang sunnah gitu kan. Ya. Tapi itu kan kita hatinya berserah diri kepada Allah kan. Ya. Nah itu kadang-kadang kan itu yang nggak dibaca itu. Gimana tuh? Tidak mengurangi keabsahan daripada sholat, karena rukun sholat, apa rukun dan syarat harus kita ketahui nih. Maka belajar fikih, ada perkara rukun, ada perkara syarat. Ada yang tahu, Bu? Rukun dan syarat apa bedanya? Syarat dan rukun apa, Pak? Syarat dan rukun sholat apa nih? Syarat apa syarat? Syarat itu perkara yang harus dipenuhi sebelum aktivitas sholat. Suci, masuk waktu sholat, pakaiannya bersih, suci, tempatnya dia itu suci, itu adalah syarat. Tapi kalau rukun adalah aktivitas yang harus ditunaikan dalam waktu sholat, dalam rangkaian takbiratul ihram sampai salam, itu namanya rukun. Maka rukun sholat itu ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 14. Tapi semua sepakat bahwa ini hanya sebatas perincian. Kalau kita hitung nih, rukunnya sholat itu adalah takbiratul ihram. Itu adalah rukun. Nggak boleh kita itu sholat tahu-tahu sedekap, nggak boleh. Harus Allahu Akbar. Yang pertama niat takbiratul ihram. Niat innamal a'malu binniyat. Apakah niat diucapkan? Nah, apa itu? Usholi. Ya, menurut Imam Syafi'i, melafatkan usholi dengan tanda kutip tidak punya i'tiqad bahwa ini menjadi sesuatu yang sah atau tidaknya, maka ini disunahkan. Dalam arti apa? Untuk menjaga niat kita. Kadang usholi fardhu zuhri kan diucapkan begitu.
Ketika dia i'tiqad bahwa ini bagian bukan sesuatu yang disyariatkan, maka ini diperkenankan. Maka kita cukup niat itu kan an-niyatu fil qalbi, niat itu di dalam hati. Allahu Akbar. Terus kemudian apa? Membaca suratul Fatihah. Iftitah itu adalah pembukaan itu, dia tidak dibaca. Sunnah. Kalau ada waktu, misalnya kita itu sebentar, kalau misalnya sholat berjamaah, tata cara gini, Allahu Akbar, kita segera Allahu Akbar. Kemudian imam ketika dia itu diam, maka kita diberikan kesempatan membaca surat iftitah. Baca. Sampai imam itu menyampaikan suratul Fatihah, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, kita selesai. Maka ini menurut kaidahnya, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika dibacakan surah Al-Qur'an, terutama surat Fatihah di dalam rukun, maka kita berdiam. Udah nggak usah baca iftitah. Dengarkan itu. Dengarkan, nggak usah membaca iftitah. Kemudian setelah walabdolin amin gitu kan. Maka bagi kita makmum, kemudian kita membaca suratul Fatihah. Meskipun imam itu melanjutkan surah. Nah, menurut Imam Syafi'i, kenapa kita tetap membaca suratul Fatihah? Karena suratul Fatihah itu adalah rukun dari sholat. Sementara membaca imam membaca surah itu sunnah. Dan rukun tidak bisa mengalahkan sunnah. Nah, sunnah tidak boleh mengalahkan rukun, begitu. Kan gini, misalnya si imam baca qul ya ayyuhal kafirun, kita membaca suratul Fatihah, Pak. Kenapa? Dikatakan tidak sah sholat seseorang tanpa membaca suratul Fatihah. Kalau menurut Imam Syafi'i, ini adalah tetap rukun membaca, meskipun imam membaca surah, karena surahnya itu sunnah. Imam itu membaca surah itu sunnah, Pak. Nggak baca pun juga nggak apa-apa. Misalnya saya nggak bisa baca nih, ya alif lam mim, Allahu Akbar, selesai. Atau yasin, selesai. Kan gitu. Sunnahnya begitu. Sehingga, namun ketika imam ternyata membaca surahnya itu singkat, misalnya surah Yasin, karena hafalnya sedikit kan, langsung dia itu ruku, Allahu Akbar, kita baru membaca misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sementara imam itu sudah ruku, kita lanjutkan ruku, Pak, ikut ruku. Karena kalau kita tidak ruku sampai dia itu imam naik lagi, kita mumarokoh, yaitu kita berpisah. Begitu caranya. Makanya imam meskipun membaca surahnya pendek, tetap dijaga jangan sampai kasih kesempatan tuh si makmum biar dia itu membaca minimal suratul Fatihah. Begitu. Jadi ini kan banyak yang kita bahas. Utamanya surat Fatihah sampai tuntas. Kalau ternyata nggak tuntas, serahkan kepada imam tuh. Kalau menurut Imam Ahmad bin Hambal, sholat jamaahnya itu cuma diam, Allahu Akbar, nggak ada dibaca, Pak. Cuman rukunnya aja. Karena apa? Kalau dia jahar, ya udah cukup dia itu mendengar. Suratul Fatihahnya itu di cover sama imam. Kalau yang menurut Imam Abu Hanifah, tapi menurut Imam Syafi'i itu tetap dibaca suratul Fatihahnya, begitu. Kalau jahar biasanya nggak perlu ada yang kalau imam jahar kita nggak perlu Fatihah, tapi kalau dia silent kita harus baca. Nah, begitu itu maksud saya. Kalau menurut Imam Syafi'i kita tetap wajib membaca suratul Fatihah. Tapi kalau menurut Imam Ahmad bin Hambal, kalau kita sholat jamaah yang sifatnya jahar, maghrib, isya, subuh, kita cukup diam saja. Dengan dalil apa? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika dibacakan surat Al-Qur'an, diam begitu. Cukup diam. Itu. Tapi kalau Imam Syafi'i, ketika dia membaca yang rukun suratul Fatihah, kita diam. Ketika imam membaca surah, baru kita membaca suratul Fatihah. Begitu. Karena tetap menjadi rukun membaca suratul Fatihah, baik dia itu berjamaah atau individu. Begitu, Pak ya.
Begitu Pak? Hah? Ini perkara pilih Syafi'i atau milih misalnya Imam Abu Hanbal. Masing-masing itu punya konsekuensi Pak. Ini sedikit ya. Kalau Imam Syafi'i, hukum sholat berjamaah Imam Syafi'i itu adalah fardu kifayah. Ketika ada sebuah negeri, sebuah pedesaan, sudah ada yang menegakkan dia itu sholat berjamaah, selesai. Kita nggak diwajibkan untuk sholat berjamaah. Tapi bagi individu, ini adalah sunnah muakkadah, kata Imam Syafi'i. Sunat saja Pak. Kita itu sholat jamaah sunat. Tapi menurut Imam Ahmad bin Hanbal, itu fardu ain. Wajib berjamaah Pak. Milih mana nih? Milih yang mana? Fardu ain kalau Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi kalau Imam Syafi'i, dia itu adalah sunnah muakkadah dan fardu kifayah. Kalau sudah ditunaikan satu kaum, maka kewajiban kita gugur. Tapi bagi kita cukup namanya sunnah muakkadah, sunnah yang diutamakan. Imam Ahmad bin Hanbal wajib fardu ain setiap individu. Milih yang mana Pak? Kalau enggak fardu ain berarti enggak sah sholatnya ketika tidak ada udzur yang sifatnya syar'i. Adzan wajib kita datang. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Kita enggak datang karena enggak ada udzur, enggak sah sholat di rumah. Iya, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i begitu. Kalau enak diambil, kalau enggak enak. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti kita bahas terkait masalah fikih itu dan ada beberapa cabang yang banyak. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya ini kita keep tadi sampai al-muadzin, orang yang tukang adzan. Ini utama orang adzan itu. Sama-sama kita berdoa mudah-mudahan apa yang kita dapatkan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.